Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di Loji Gandrung atau rumah dinas Wali Kota Surakarta Respati. Kali ini Liberty akan bertemu dengan aktivis atau politisi yang sangat senior dan islami sekali yang ada di kota Solo. Nah, ini tadi acara semacam diskusi sambil makan siang. Nah, ini salah satunya Pak Nur Rahmat. Nah, enggak makan siang, nanti makan nasi di siang hari. Ya, jadi untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan Usman Amiruddin, aktivis yang sepantaran dengan Pak Mudrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, ini siang hari ini tadi acara apa nih? Gini, kami kan punya agenda rutin. Setiap 2 minggu sekali pertemuan di rumah saya, yaitu sarasehan politik. Tujuan dari sarasehan politik adalah untuk konsolidasi para aktivis pergerakan. Jadi di dalam sarasehan itu kita saling tukar informasi, tapi tidak mengambil satu sikap apapun juga. Hanya menampung aspirasi dari para aktivis. Nah, pada saat ini teman-teman kepengen biar tidak jenuh, minta diadakan di lapangan. Nah, kami memilih tepat di depan Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Surakarta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian banyak pihak bahwa di Solo para aktivis pergerakan itu masih eksis. Kalau maksud dan tujuan sendiri ini apa ini Pak Usman? Ini juga yang disoal masalah apa? Jadi pada kesempatan ini tidak ada masalah penting. Cuman kami menyampaikan mengenai meningkatnya eskalasi politik yang kelihatannya tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Nah, ini saya sampaikan pada mereka. Nah, nanti responnya seperti apa akan kami tampung, kami jadikan diskusi. Tapi untuk diskusi forumnya bukan sarasehan, yaitu forumnya Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta. Kapan itu Pak Usman? Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, karena tadi banyak masukan juga daripada peserta. Nah, mudah-mudahan nanti perkembangannya bagaimana, dan ini juga tidak terlepas apa yang terjadi di Jakarta. Kami akan mengikuti nanti. Maksudnya apa yang terjadi di Jakarta itu apa Pak Usman? Di Jakarta ini kan gerakan-gerakan. Ini kelihatannya arahnya kan sudah mengkritisi Pak Prabowo. Ya. Jadi untuk mengkritisi Pak Jokowi kelihatannya kok sudah agak mengendor. Tapi justru yang meningkat itu gerakan-gerakan yang mengkritisi Pak Prabowo. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kami sebagai seorang aktivis. Jangan sampai nanti pengalaman 98 itu terulang lagi. Kita tidak punya konsep yang jelas. Nah, akhirnya gerakan reformasi ini lebih banyak didominasi oleh kepentingan asing. Ini yang kami tidak mau. Pak Usman, kalau boleh tahu menyoal nggak tentang Hasto maupun Tom Limbong itu? Tadi yang saya dengar, katanya mereka berdua sudah bebas daripada apa itu sanksi hukum. Kalau itu benar ya alhamdulillah. Maaf Pak Usman, selama ini sudah puluhan tahun Pak Usman tuh dikenal sebagai aktivis yang sering bergerak demi kepentingan tanah air Indonesia. Lah sampean tuh modalnya dari mana Pak? Yang pertama saya pribadi. Jadi lebih banyak saya pribadi mengeluarkan dana. Tapi akhir-akhir ini justru partisipasi dari teman-teman tuh banyak sekali. Seperti siang ini. Ini masing-masing dari aktivis 5 orang dijatah 10 bungkus nasi. Saya 10, Romati 10, Pak Atma 10, Luki 20. Kemudian karena ada ibu-ibu yang mendengar, kirim snack, kirim air mineral dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah kebutuhan hari ini tercukupi. Karena kan selama ini ada suara-suara lah mereka tuh demo-demo itu dibiayai oleh seseorang lah, makanya kan ini bisa dipatahkan di sini Pak Usman. Ya, memang betul dibiayai oleh seseorang, orang yang tertentu. Kami tidak akan menerima sumbangan kalau mereka bukan aktivis pergerakan.
Jadi misalnya ada donatur, kami tidak mau. Tidak. Kecuali kalau yang memberi itu betul-betul terlibat dalam gerakan. Kalau tidak mau. Ya. Dan ini tadi makan siangnya sepertinya cukup sederhana sekali, Pak. Itu nasi bungkus per bungkus Rp5.000. Wah, per bungkus Rp5.000, Pak? Rp5.000 ya. Terus sama minuman air mineral tadi, Pak? Itu dari sumbangan juga. Oh, sumbangan juga, Pak? Aktivis snack juga sumbangan. Tapi sumbangan itu dari aktivis, bukan donatur. Kalau donatur kami tidak mau. Berarti selama ini yang mengatakan demo bayaran dan penjilat itu salah sekali, Pak Osman. Mereka tidak salah. Barangkali memang mereka mengalami. Ya, jadi kan kalau bikin baju kan diukur dirinya sendiri. Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah menjaga kami. Jangan sampai kami ini ada kesan dibiayai, kemudian diarahkan, ini dari kesan. Sehingga kami tidak akan menerima sumbangan apapun juga kecuali dari para aktivis sendiri. Kalau selama ini kalau boleh tahu aktivisnya Pak Osman ada berapa ratus, berapa ribu? Saya tidak punya anggota satupun. Tidak punya, tapi kalau teman banyak. Cuman dalam hal ini semua gerakan saya ini sudah ada yang nyiapkan power. Pak Osman ke butuh piro? Nek mau 5.000 tak siap. Tapi saya, dan itu sudah saya buktikan tanggal 6 November di Balai Kota. Saya cuma minta 100, yang dikirim lebih dari 500. Wah, kok sampai bisa sehebat itu? Kenapa, Pak Osman? Atau powernya dari Pak Osman ini ya? Ya semua itu Allah yang ngatur ya. Allah yang mengatur. Jadi saya yakin kalau kita berjuang itu ikhlas, kemudian terarah. Tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah. Itu Allah memberikan kemudahan yang luar biasa. Saya kadang-kadang itu nangis. Tidak punya anggota, tapi bisa menggerakkan ribuan orang. Saya nangis saya. Nangis. Dan itu sudah saya buktikan. Hari ini pun, ya, saya disiapkan banyak. Tapi jangan, saya khawatir mengganggu. Sebab ini hanya sarasian biasa. Sarasian biasa, Pak Osman. Jadi jangan. Nanti kalau memang betul-betul dibutuhkan gerakan rakyat, silahkan. Tapi untuk saat ini jangan, saya khawatir nanti justru malah membuang energi, tidak ada manfaatnya, kemudian merugikan masyarakat. Ini yang saya tidak mau. Sip, iya. Terima kasih Pak Osman. Demikian wawancara Liberty dengan politisi yang sangat senior di Kota Solo. Beliau adalah Osman Amiruddin. Ini yang dipasang, spanduk yang dipasang di depan Loji Gandrung. Utamakan peran agama untuk membangun karakter bangsa. 2. Hormati dan lindungi pemuka agama. 3. Ingat perjuangan tokoh-tokoh agama dalam mengusir penjajah. Yang keempat, 9 naga perusak negara. Kelima, kebijakan PSN berpotensi menyerahkan wilayah kepada negara asing dan asing. Yang keenam, sikat habis rezim Jokowi yang saat ini masih bercokol. Yang ketujuh, maksulkan Gibran si benalu oligarki asing dan asing. Yang kedelapan, bersihkan potensi PKI gaya baru yang saat ini bermunculan. Kesembilan, adili segera Jokowi untuk membongkar persengkokolan jahatnya dengan asing dan asing. Yang ke-10, bersihkan para pengkhianat yang ada di lingkungan istana dan lainnya. Ke-11, tangkap dan hukum seberat-beratnya para koruptor. Ke-12, segera tetapkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Ke-13, segera selesaikan kemelut ijazah Jokowi dengan sejujur-jujurnya. Yang ke-14, perbaiki pelaksanaan MBG karena banyak menelantarkan catering dan kantin sekolah. Solo,
1 Agustus 2025. Sarasian politik aktivis pergerakan Surakarta, radikal dalam berjuang membela bangsa dan negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, siap, sip. Allahu Akbarnya apa? Ya.